Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam konseling. Bagaimana cara supaya konselor bisa membuka benang ruwet, menguraikan benang ruwet yang ada di kepala konseli sehingga konseli bisa berpikir dengan jernih bagaimana dan apa yang menjadi masalahnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang komunikasi konseling, ada beberapa istilah yang harus diketahui dulu. Yang pertama adalah konseling. Konseling sendiri itu apa gitu kan? Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli atau profesional yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau kita sebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada. Di sini selain face to face secara langsung, tatap muka secara langsung, yang bisa dilakukan juga melalui video call, yang melalui elektronik bisa, tetapi yang sekiranya konselor bisa melihat ekspresi mimik wajah, bahasa tubuh oleh konseli. Tetapi kalau misalnya kita hanya konselingnya melalui suara gitu kan, telepon, ini konselor hanya bisa hanya bisa mengobservasi bukan mengobservasi, akhirnya bisa menganalisanya hanya melalui intonasi suara, dan ini kurang maksimal. Tetapi ketika face to face gitu kan, tatap muka secara langsung ataupun melalui video call, konselor bisa melihat ekspresi konseli, bahasa nonverbalnya, bahasa tubuhnya, bagaimana sih konseli seperti itu. Ini sangat penting sekali, apalagi di saat ini gitu kan, yang memang kita harus berjarak karena era pandemi. Face to face mungkin ini agak dihindari karena ditakutkan ada penularan seperti itu, atau kita tidak tahu bahwa konselor atau konseli yang memiliki misalnya dia terkena COVID dan lain sebagainya, sehingga memang untuk masa pandemi ini untuk konseling itu lebih banyak dilakukan melalui elektronik seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya itu sebagai agar individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi di sini tujuannya konseling itu agar konseli itu bisa memahami dirinya sendiri, memahami masalahnya. Gunanya apa? Agar dia bisa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tugas perkembangannya. Dia juga bisa mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Utamanya juga agar kehidupan efektif sehari-hari konseli yang terganggu itu menjadi tidak terganggu. Penting di sini diingat bahwa untuk konseling itu adalah orang normal yang dia sedang mengalami masalah. Berbeda misalnya kalian menerima konseli atau klien yang dia itu secara kejiwaan tidak normal, maka itu harus direferal karena itu bukan ranahnya konselor atau ranahnya konseling. Kemudian ada dua istilah lagi yang lain selain konseling,
yang sering kita dengar dalam layanan konseling, yaitu yang kedua selain konseling adalah yang kedua istilahnya adalah konselor. Siapa sih konselor itu? Konselor itu adalah individu yang memberikan konseling yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan ia adalah tenaga profesional. Tenaga profesional itu yang bagaimana? Yang dia itu berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan PPB atau psikologi pendidikan bimbingan, atau dari jurusan BK, bimbingan dan konseling, atau dari jurusan bimbingan penyuluhan atau disingkat BP. Kemudian bagaimana? Misalnya ada kasus yang dia itu tidak lulus SD, tetapi dia misalnya dia sangat ahli di bidang konseling karena dia mempelajari sendiri. Misalnya dia mempelajari baca-baca, kemudian dia lihat tutorial jadi konselor yang profesional itu bagaimana di YouTube misalnya seperti itu. Dia mempelajari tapi dia tidak lulus SD misalnya seperti itu. Apakah dia bisa disebut konselor? Tidak. Karena apa? Syarat utamanya dia harus S1, BK, PPB ataupun BP dia tidak punya gitu kan. Kemudian ada syarat yang lain. Kalau misalnya untuk konselor sekolah, untuk yang di sekolah, guru BK untuk bidang pendidikan cukup S1 tidak apa-apa, asalkan dia kemudian nanti akan mengikuti sertifikasi S1 sertifikasi di Diklat agar dia bisa menjadi seorang guru profesional gitu kan. Itu cukup S1 enggak apa-apa gitu kan. Tetapi untuk konselor yang di luar bidang pendidikan, yang tidak praktik di sekolah gitu kan, yang dia praktik di rumah, di luar, di bidang industri atau di bidang sosial dan lain sebagainya, maka dia agar bisa praktik, maka selain S1 dia S1 BK, maka dia harus melanjutkan di pendidikan profesi konselor agar dia bisa menjadi seorang konselor. Ketika dia tidak melanjutkan di profesi konselor, maka dia tidak memiliki izin praktek untuk bisa buka praktek. Itu adalah untuk konselor. Kemudian untuk konseli. Konseli itu siapa? Konseli itu adalah seseorang yang mendapatkan konseling. Apa bedanya konseli dan klien? Sama aja. Ada yang mengatakan klien, ada yang mengatakan konseli. Intinya adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya. Jadi konseli ini adalah seseorang yang mendapatkan layanan konseling. Kemudian konseling sendiri itu ada dua, ada konseling individual, ada konseling kelompok. Konseling individual itu adalah satu konselor dengan satu konseli. Konselornya ya satu, konselingnya satu. Kemudian untuk yang kedua yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah di dalamnya satu konselor dibantu fasilitator dengan 8 sampai 10 orang maksimal. Kalau 15 orang sudah tidak bisa dinamakan konseling kelompok. Jadi tidak akan efektif. Memang syaratnya adalah 8 sampai 10 orang gitu kan. Kemudian ada lagi konseling keluarga, yaitu satu konselor dengan sepasang suami istri atau dengan satu keluarga. Sebelum konseling, biasanya konseling itu seperti berjalan dalam kegelapan. Maksudnya di kepalanya itu benangnya itu benar-benar awut-awutan, ruwet gitu kan pemikirannya. Dia bingung kemanakah jalan yang harus kutempuh agar ku bahagia. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Kemudian juga konseli biasanya merasa separuh jiwanya pergi. Kenapa? Dia tidak siap menghadapi jatuh bangun dalam kehidupan. Seperti itu. Kemudian diharapkan setelah melakukan proses konseling dengan konselor, sesudah konseling, maka dia memiliki kebahagiaan yang menanti.
Artinya yang di awal sebelum konseling dilakukan wajahnya merengut, kemudian seperti penuh dengan beban, ketika keluar dari ruangan konseling maka wajahnya menjadi tidak mengkerut lagi, tidak penuh beban lagi, seperti lega gitu kan. Seperti itu. Kemudian dalam konseling harus berlandaskan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dipelajari di bangku kuliah. Kemudian berbingkai psikoedukatif dan budaya. Disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun misalnya kita mengambil teknik-teknik yang ada di luar, kita sesuaikan, cocok gak dengan budaya Indonesia, cocok gak dengan konseling kita yang berlatar belakang budaya Indonesia seperti ini. Kemudian ini bisa menjadi sebuah pelayanan profesional yang sebenarnya. Suasana yang harus ditumbuhkan agar terjadi komunikasi yang efektif dalam konseling, yaitu yang pertama adalah menciptakan suasana yang nyaman. Bagaimana interior, penataan interior dalam ruangan konseling, kemudian tata letak cahaya, maksudnya kita meletakkan kursinya, sofanya, bagaimana cahayanya, pintunya, tempatnya, sebisa mungkin yang kedap suara. Artinya apa? Sehingga ketika kita melakukan konseling misalnya dengan salah satu yang tekniknya mungkin kita menggunakan teknik psikoanalisa dan lain sebagainya yang memang dia membutuhkan untuk mengeluarkan, tidak mengganggu atau tidak menarik perhatian orang lain. Jadi di sini suasana yang nyaman ini benar-benar nanti akan menentukan juga apakah akan terjadi komunikasi yang efektif atau tidak dalam konseling. Karena apa? Ketika suasananya tidak nyaman, maka konseling tidak akan bisa mengeluarkan semua yang dirasakannya, yang ada di kepalanya seperti itu, karena memang dia harus terbagi dengan suasana yang tidak nyaman itu. Kemudian yang kedua, karakteristik konselornya itu harus bagaimana agar bisa terjadi komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu harus penuh penerimaan atau attendingnya dia bagaimana kepada konseli seperti itu. Kemudian penuh pengertian juga. Penuh penerimaan dan penuh pengertian ini nanti akan menuntun pada konseling selanjutnya gitu kan. Konseling itu percaya atau enggak, ini dilihat dari sininya gitu kan. Kalau misalnya konselornya sepertinya dia tidak ada attending, tidak ada pengertian, konseling mungkin tidak akan kembali lagi seperti itu. Kemudian juga tidak menghakimi. Artinya begini, konseling datang kepada Anda sebagai konselor itu bukan untuk dinilai salah atau benar, tetapi bagaimana dia bisa menyadari kalau misalnya dia memang pilihannya itu salah, dia menyadari dengan sendirinya bahwa pilihannya adalah salah, bagaimana resiko nanti yang akan dia alami. Caranya bagaimana? Caranya dalam proses wawancara konseling yang dilakukan itu nanti akan diurai hal-hal tersebut oleh konselor dengan didiskusikan juga dengan konseling, sehingga konseling itu memahami gitu, understanding bahwa aku memiliki pemahaman bahwa ini perilakuku tuh salah toh ternyata yang seperti ini karena dampaknya seperti ini itu adalah bukan dari konselor misalnya gini, kamu salah, kamu benar, misalnya seperti itu tidak boleh menghakimi. Kemudian juga seorang konselor itu harus ramah, hangat, dan sabar. Bayangkan kalau misalnya Anda sebagai konselor, kemudian wajah Anda itu bukan wajah ramah, wajah judes gitu kan. Kemudian Anda seorang yang dingin dan tidak sabaran. Maka yang terjadi bukan konseling yang ada, tetapi malah berantem. Kenapa? Melihat konselingnya nangis, gak ngomong-ngomong, dibentak-bentak nanti seperti itu, atau malah dicuekin, main HP sendiri, kan gak boleh seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah seorang yang memiliki empati. Empati di sini adalah bagaimana konselor bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Juga tulus dan ikhlas. Anda ketika memilih profesi ini, Anda memang benar-benar harus ada niat untuk menolong, tulus dan ikhlas. Ikhlas artinya Anda memang tidak terpaksa untuk melakukan konseling itu, seperti itu. Kemudian kejujuran dan kesungguhan. Kalau misalnya Anda ketika melakukan
sesi konseling gitu kan, Anda masih menutup-nutupi hal-hal yang yang konselor tahu tentang Anda tapi Anda tutup, maka tidak akan terjadi gitu kan. Di sini memang benar-benar harus jujur gitu kan. Anda juga harus analisanya harus jujur gitu kan kepada konselor apa adanya, sehingga konselor tahu gitu kan. Oh iya, seperti ini toh yang dimaksud oleh konselor. Keadaan saya itu memang seperti ini, saya melihatnya seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian juga dengan kesungguhan. Ya, tidak lucu kalau misalnya ada konselor dia melakukan konseling dia hanya setengah hati. Ini adalah kalian adalah subjeknya adalah manusia, konselingnya adalah manusia. Kenapa? Ketika Anda tidak tepat memberikan treatmentnya, ketika Anda main-main, itu artinya Anda juga memainkan perasaan orang lain, seperti itu. Kemudian dalam komunikasi konseling mencakup Anda sebagai konselor itu hadir dalam percakapan. Hadir dalam percakapan bagaimana? Wajah Anda itu seperti apa ekspresinya? Matanya bagaimana? Harusnya adalah mata Anda matanya lembut, pandangannya, pandangan ngayomi, seperti itu. Pandangan yang memang memperhatikan. Anda juga ramah sehingga konselor itu tidak tambah sumpek ketika dia mengeluarkan unek-uneknya. Jangan lupa adalah senyum. Senyum, ketika kita memberikan senyum kepada konselor kita, seorang konselor itu kan, setidaknya kita memberitahu kepada konselor bahwa kita itu adalah konselor yang memang siap untuk membantu dia, yang friendly, seperti itu. Bagaimana tubuhnya konselor? Dia harus rileks. Ya bayangkan kalau misalnya tubuh seorang konselor tegang, konselingnya tegang, konselornya tegang, yang ada nanti bukannya konseling, proses konseling seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terbuka dan condong pada klien. Bagaimana duduknya kita sebagai konselor? Ya jelas kita di kursi itu bahasa tubuh kita itu akan dibaca oleh konselor kita gitu kan. Bagaimana cara duduk orang yang perhatian itu bagaimana gitu kan. Condong ke depan, condong ke konselor kita, seperti itu. Dan bagaimana intonasi suara seorang konselor? Dia harus lembut, bukan marah-marah, bukan membentak atau sangat lirih. Ketika sangat lirih ini juga akan menghambat dalam komunikasi konseling. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif maksudnya di sini adalah bagaimana kita itu bisa memahami perilaku atau komunikasi nonverbal konselor. Kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif juga di dalamnya. Juga yang ketiga adalah empati. Empati adalah bagaimana kita sebagai konselor memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan dan yang dipikirkan oleh konselor gitu kan. Sehingga kita konselor kita kan, misalnya konselor kita sedang menangis. Ketika reaksi kita misalnya tertawa, lah itu berarti kan sudah kelihatan kalau kita itu adalah, misalnya konselor kita tertawa menangis gitu kan, tetapi kita menganggap misalnya sebagai konselor itu kok konyol gitu kan, padahal tidak boleh kan kita menghakimi, tapi karena kurang profesional, jadi sebagai konselor tertawa gitu kan, itu sudah tidak benar. Artinya itu bisa mengganggu proses komunikasi dalam konseling itu, seperti itu. Kemudian tadi mendengarkan aktif gitu kan. Bagaimana caranya kita sebagai konselor bisa memahami bahasa tubuh konselor juga gitu kan. Selain kita mendengarkan apa yang diceritakan, kita juga bisa melihat dari ekspresi wajahnya konselor itu, bagaimana bibirnya ketika dia bicara, gemeter apa enggak, bagaimana dahinya, alisnya, kemudian tatapan matanya, kesesuaian antara pandangan mata, bibir, dan hidung. Dari mata kita sebagai konselor itu bisa tahu konselor ini dia berbohong atau tidak, dia itu gugup atau tidak. Dari situ akan kelihatan, dari ekspresi wajahnya, dari matanya, dari mimik mukanya itu kelihatan banget. Kemudian dari suaranya, bagaimana ketika dia berbicara, dia menceritakan misalnya tentang seseorang yang
intonasinya kok berubah ketika dia bercerita tentang sosok ibu, atau intonasinya berubah ketika dia bercerita tentang sosok misalnya pacarnya gitu kan, kok sepertinya ada marah gitu kan. Misalnya saya cinta sama pacar saya, misalnya saya cinta sama suami saya, tetapi dia bilang seperti itu, wajahnya tidak mengatakan itu perlu dikonfrontasi nanti gitu kan. Kemudian jeda katanya, jeda ketika dia berkata-kata, bagaimana cara bicaranya, itu sangat-sangat perlu dilihat oleh seorang konselor seperti itu. Kita juga sebagai konselor melihat penampilannya, cara berpakaiannya bagaimana, kemudian sikap duduknya, dia caranya berdiri, ini semuanya itu kita analisa. Sikap tubuhnya, sikap tubuh makrokinetiknya juga kita lihat gitu kan, gerakan tubuh tangannya, kakinya, sikap tubuhnya. Orang kalau grogi di sini kelihatan banget, kalau dia gugup atau dia sedang berbohong di sini kelihatan banget seperti itu. Kemudian bagaimana reaksi fisiologisnya, misalnya napasnya menjadi tersengal, wajahnya merah atau pucat, kemudian berkeringat, pupil melebar, ini sangat-sangat diperlukan. Makanya konseling yang face to face itu sangat efektif itu kan, atau yang melalui video call kita kan bisa melihat itu, meskipun mungkin masih ada kekurangan juga, misalnya seperti wajah merah atau pucat, kalau layarnya tidak begitu bagus ya enggak kelihatan itu, atau berkeringat, kalau agak burem itu kita enggak bisa mendeteksi itu, menganalisa itu dengan baik. Tapi kalau face to face itu kan bisa dilihat gitu kan. Makanya banyak hal yang sangat mempengaruhi di sini. Kita lihat gitu kan, ekspresi wajahnya itu bagaimana, matanya itu bagaimana, kemudian alisnya, caranya dia tertawa, apakah dia merengut, apakah dia kebingungan, seperti itu. Itu sangat mempengaruhi dalam komunikasi, dalam analisa Anda sebagai seorang konselor. Ini wajahnya wajah orang satu ya, tetapi dia ekspresinya beda-beda ini. Tertawa, tersenyum ya. Bagaimana dia ekspresinya marah, gitu kan, terkejut, sampai terkejut ada semua. Kemudian bagaimana kita lanjutan mendengar aktif ya. Mempelajari dan memahami apa yang dikatakan konseli. Caranya bagaimana? Mendengarkan apa yang dikatakan konseli dengan penuh perhatian. Jadi kita pikirannya konselor itu benar-benar fokus pada konseli. Jadi pikiran-pikiran yang lain itu kita singkirkan. Bu, bagaimana kalau misalnya dalam sesi konseling gitu kan, dalam sesi konseling sebagai konselor kita kok pikirannya terpecah. Lah kalau misalnya Anda ada beban dan lain sebagainya, lebih baik konselingnya, sesi konselingnya tidak dilakukan seperti itu, karena itu sangat mempengaruhi seperti itu. Atau Anda bisa referral nanti kalau memang Anda sebagai konselor punya masalah sendiri seperti itu. Kemudian tidak menyalahkan atau menghakimi atas apa yang diberikan dan dirasakan konseli, tadi sudah dibahas ya. Dan yang perlu adalah hindarkan pernyataan seperti itu salah kamu sih. Andai kata Anda tidak bersikap demikian, kan hal ini tidak akan terjadi. Andai kata ini sudah terjadi gitu kan, tetapi Anda sebagai konselor masih berandai-andai. Jadinya ya seperti itu gitu kan. Kemudian yang harus dilakukan saat mendengar aktif itu apa saja? Yang pertama, tunjukkan bahwa Anda sebagai konselor itu tertarik pada apa yang dikemukakan, dipikir dan dirasakan oleh konseli Anda. Kalau dari wajahnya Anda, attendingnya aja enggak dapat, konseli itu jadinya ini konselor ini kayaknya ilfil deh sama saya, itu bisa merasakan seperti itu. Jadinya tambah enggak karu-karuan konselingnya. Kemudian bersikap hangat. Bagaimana sih kita itu bisa memberi dukungan dan empati kepada konselor kita. Nada bicara ini sangat penting. Suara atau bicaranya tidak menakutkan atau mengejam. Tetapi ini juga balik lagi ya, misalnya ini juga budaya sangat berpengaruh itu kan.
Ketika Anda misalnya Anda tinggal di daerah yang dekat laut, dekat rumahnya dekat jalan raya, kemudian kemungkinan kalau bicara itu kan lebih suaranya itu lebih nyaring, lebih keras, itu lebih kayak teriak-teriak gitu kan. Lah ini misalnya Anda punya kebiasaan seperti itu, kemudian Anda menghadapi konseli Anda yang dia itu lemah lembut, bicaranya ndak lirik, misalnya ndak kasar, lirih banget seperti itu. Dari awal kalau memang Anda sudah punya kebiasaan itu, Anda jelaskan, Ibu misalnya, Bapak, nada suara saya, misalnya suara saya kalau bicara memang agak keras nggih, karena memang terbiasa ini bla 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 bla, ini diceritakan sehingga konseli itu tidak kaget, tidak merasa bahwa Anda itu menakutkan seperti itu. Kemudian juga Anda harus memperhatikan apa yang dibicarakan, bahasa verbalnya, apa yang diperlihatkan pada wajah, mata, mulut, tangan, kaki, dan kakinya. Kalau misalnya orang grogi, biasanya tangannya, kakinya itu kan bisa diem banget seperti itu. Kemudian juga yang harus dilakukan saat mendengar aktif yaitu mengungkapkan kembali melalui kata-kata apa yang dirasakan dan yang dipikirkan konseli. Jadi Anda harus memparafrase, mengkonfrontasi seperti itu. Sehingga Anda juga harus membantu konseli untuk mengungkapkan perasaannya dalam suasana aman, mendorong konseli untuk menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Ingat, bukan Anda yang memecahkan masalah, tetapi bagaimana caranya Anda mendorong konseli sehingga konseli itu bisa menemukan alternatif pemecahan masalahnya dengan baik. Kemudian yang tidak boleh dilakukan saat Anda mendengar secara aktif yaitu adalah mendengar sambil menulis atau pandangan menerawang. Jadi Anda mendengarkan ya sambil menulis. Jadi matanya Anda itu tidak fokus kepada kepada konseli seperti itu. Misalnya Anda mau mencatat itu kan poinnya saja, jangan dicatat semuanya. Dan itu pun harus sebenarnya kalau dicatat itu Anda harus juga ada izin dari konseli seperti itu. Dan mencatat tidaknya ini juga berpengaruh itu kan. Ketika Anda memang butuh untuk mengingat poinnya saja, ya poinnya ditulis, tapi jangan ditulis semuanya seperti itu. Kemudian juga memperhatikan penampilan, menyela atau memotong pembicaraan. Biarkan konseli itu yang aktif. Ketika Anda melakukan konseling, yang aktif adalah konselinya, bukan konselornya. Konselor itu hanya membantu bagaimana konseli itu mengungkapkan, menguraikan semua permasalahannya. Tetapi ketika misalnya konselornya yang aktif, itu akhirnya bukan menjadi konseling yang efektif itu kan, bukan yang dua arah, menjadi satu arah saja. Juga Anda jangan terlalu cepat menyimpulkan atau banyak bicara. Yang banyak bicara di sini adalah konseli. Yang dibutuhkan adalah apa yang dirasakan konseli, bukan apa yang Anda rasakan, seperti itu. Kemudian kemampuan empati. Kemampuan empati itu adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan dan yang dipikirkan konseli. Kemampuan empati ini melibatkan memahami dan mengerti konseli, kemudian merasakan perasaan konseli. Apakah ketika konseli itu menangis, konselor harus ikut menangis? Tidak, bukan seperti itu. Ketika misalnya konselor melihat konseli menangis, bagaimana kita bahasa tubuhnya kita sebagai konselor dibaca oleh konseli bahwa kita itu juga tahu merasakan apa yang dirasakan konseli, tidak harus menangis gitu kan. Tetapi misalnya konseli Anda menangis, Anda juga ikut menangis, yang terjadi ya nangis-nangisan nanti. Kemudian yang ketiga adalah bersumber dari keprihatinan dan belas kasih yang ditunjukkan dengan kata-kata dan perilaku. Bahasa verbal dan non verbal konselor di sini sangat diperlukan, penting. Kemudian membuat konseli merasa tidak terancam dan tidak takut mengekspresikan diri. Kita akan membahas bagaimana sih karakteristik konselor yang empatik itu. Karakteristik konselor yang empatik itu yang pertama, dia harus pengertian.
Dia harus mengerti kondisi apa yang dirasakan oleh konseli. Kemudian dia hangat. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya Anda seorang konselor yang dingin gitu kan, atau misalnya Anda jadi konseli, Anda menjadi klien, Anda menjadi pasien, kemudian konselor Anda adalah orang yang dingin. Yang terjadi bagaimana? Anda tidak akan nyaman dengan dia, Anda tidak akan nyaman untuk mengungkapkan perasaan apa yang Anda alami. Kemudian yang ketiga, Anda harus sabar atau tenang. Sabar di sini, sabar itu tidak berbatas ya. Kalau berbatas itu bukan sabar namanya ya. Jadi kondisi konseli seperti apapun Anda harus bisa menerimanya. Makanya di sini Anda dikatakan profesional ketika Anda itu memahami teori-teori konseling dengan baik, sehingga Anda bisa menyesuaikan nanti, oh karakteristik konseli saya seperti ini, masalahnya seperti ini, maka saya harus menggunakan teori ini. Itu Anda harus tahu itu. Sehingga ini juga sangat berpengaruh nanti Anda menjadi, misalnya Anda menjadi orang yang tenang atau tidak ketika Anda antara teori yang Anda berikan, teknik yang Anda praktekkan sebagai konselor dalam membantu konseli itu tidak sesuai, itu akan membuat Anda tidak tenang, karena memang tidak akan, lah ini titik temunya di mana, ini sebenarnya benang kusutnya itu ada di mana sih, seperti itu tidak akan ketemu. Yang keempat adalah humanis. Yang kelima, menyukai sosialisasi. Tentu saja dengan sosialisasi Anda akan banyak tahu gitu kan. Anda akan banyak belajar tipe-tipe orang, bagaimana caranya orang berkomunikasi, bagaimana kepribadian mereka. Semakin banyak maka semakin banyak pengetahuan yang Anda terima, juga terbuka seperti itu. Kemudian ada teknik GATHER dalam konseling, GATHER. Artinya apa? Itu adalah singkatan agar Anda sebagai konselor itu lebih mudah mengingatnya. G-nya itu adalah greet atau salam. Bagaimana Anda awal menerima salam mereka, attending Anda kepada mereka melalui salam. Kemudian asas atau bertanya. Di sini perlu teknik-teknik yang harus dilatih, yang harus sesuai gitu kan, sehingga Anda tahu pertanyaan itu nanti akan mengena pada titik pusat, titik masalah yang ingin Anda ketahui. Kemudian tell atau menyampaikan. Bagaimana di sini Anda menyampaikan dengan bahasa konselor, bahasa yang tidak menghakimi, bahasa yang apa adanya, bahasa analisa Anda sebagai konselor. Kemudian help atau membantu. Tugas Anda di sini adalah membantu, bagaimana membantu orang lain dengan tulus, dengan ikhlas. Kemudian explain atau menjelaskan. Di sini Anda sebagai konselor jangan pernah lupa bahwa Anda tugasnya adalah membantu agar case-nya konseli itu menjadi case saja, dia kehidupan efektifnya sehari-harinya menjadi optimal, tidak terganggu lagi, dengan cara menjelaskan apa yang sudah Anda dapat dari wawancara konseling yang dilakukan. Kemudian referral, return atau refer. Di sini adalah merujuk. Ketika Anda merasa tidak mampu, sudah bukan ranah Anda, silahkan Anda untuk merujuk atau mereferal kepada ahli profesional yang lain. Atau ketika Anda memang merasa, loh kok bias-bias pribadi saya kok masuk ya pada subjek saya, kepada konseli saya, kepada klien saya, wah ini sudah tidak objektif, misalnya seperti itu, Anda maka disarankan untuk mereferal atau merujuk kepada teman sejawat Anda yang lain. Kemudian tahap akhir konseling itu adalah fungsinya adalah menandai bahwa proses konseling sudah selesai. Kemudian Anda pada tahap akhir konseling ya, itu sudah ketika tahap awal, tahap inti sudah dilakukan. Pada tahap akhir konseling di sini berfungsinya ada tahapan akhir, yaitu menandai bahwa proses konseling yang dilakukan itu sudah selesai atau berakhir. Kemudian menyimpulkan proses konseling yang dari tadi yang sudah dilakukan.
Kemudian juga untuk memberi dukungan terhadap rencana klien. Actionnya nanti apa ke depannya? Untuk mengetahui bahwa konseling itu berhasil atau tidak, kita bisa melalui evaluasinya melalui UCA atau understanding, comfort, dan actionnya. Bagaimana kita memahami, memberikan pengetahuan kepada konseling sehingga dia memahami dirinya, memahami permasalahannya dengan baik. Comfort atau rasa nyaman, bagaimana setelah konseling dia merasa nyaman, merasa lega, tidak lagi dia merasa ada batu yang menghimpit dadanya. Dan yang terpenting adalah action, rencana klien, rencana konseling ke depannya itu apa. Selanjutnya tahap akhir itu adalah membantu klien atau konseling memecahkan masalahnya. Jadi kita di sini adalah membantu memecahkan masalahnya dalam artian kita yang memutuskan tetap konseling, bukan konselor ya. Kemudian menentukan waktu pertemuan berikutnya. Ini penting sekali seperti itu. Jadi kita membuat janji sebelumnya seperti itu. Karena kalau tidak ada tidak dibuat jadwal, maka yang terjadi bisa saja nanti berbenturan dengan jadwal yang lain. Kemudian memberi kesempatan konseling untuk mencoba perubahan yang telah dicapai selama proses konseling. Konseling yang sukses ditandai dengan perubahan cara berpikir, perasaan, atau perilaku konseling. Perubahan tersebut dilatihkan selama proses konseling dan perlu diterapkan di dunia nyata. Jadi UCA-nya itu kelihatan banget, understanding, comfort, sama action-nya itu kelihatan banget. Kemudian membantu konseling agar lebih matang dalam menghadapi problem-problem nyata juga situasi nyata. Sehingga konseling itu juga dia nantinya bisa mandiri dalam memecahkan masalahnya. Konseling diakhiri setelah konseling mencapai perubahan dalam pemahaman atau pola pikirannya, perasaan, dan perilakunya. Kemudian menunjukkan secara konkret kemajuan, juga tahu apa yang akan dicapainya. Yang ketiga, apabila proses itu tidak memberi manfaat pada konseling, dilihat kok konselingnya tetap gitu aja gitu kan, enggak ada perubahan apa-apa, lihat konseling kemudian kok kayak tambah jadi, tambah sumpek gitu kan, ya berarti konseling sudah harus diakhiri dan direferral pada pihak yang lain seperti itu. Kemudian teaming termination ini dilakukan setelah konseling, problem atau simptomnya telah berkurang. Kemudian stres dan perasaan negatifnya juga telah hilang. Yang ketiga, kemampuan copingnya meningkat. Yang keempat, meningkat pemahaman terhadap diri dan orang lain. Yang kelima, dapat berhubungan secara lebih baik dengan orang lain. Dan yang keenam, dapat merencanakan hidup dan bekerja dengan produktif. Yang berikutnya terakhir adalah dapat menikmati hidup. Oke, ini saja tentang komunikasi konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.